Saya 3 kali masukin itu surat dari bulan 2. Kemana saja coba? 8 bulan baru kami dapat tanggapan. Surat masuk kami tanggapi. Betul. Ingat, Betul. baru masuk surat ini kami tanggapi. Betul. Bapak jangan seenak saja bicara seperti itu. Kami punya tanggung jawab untuk kalau ada laporan nggak Betul, kerja. Pak. Saya datang ke sini pun saya Iya. tidak memberitahu, Pak. Nanti kita undang, kita akan selesaikan. Nah saya juga kalau tanya ke Bapak dulu waktu Bapak kerjasama dengan perusahaan, Bapak seolah-olah menjual air dengan perusahaan. Apakah Bapak punya izin waktu kemarin? Tidak, saya yang menjual dan saya tidak akan menjual. Ya misalnya. Bukan berbicara untuk menutup, Ya. Pak, tapi untuk dibenahi. Ya. Jangan Ya, sampai betul. salah penyampaian, Pak. Betul, betul. Intinya jelek semuanya. Ya. Di sini saya juga tidak berkata agar pabrik ditutup, Ya. tapi tolong benahi Betul, Pak. supaya enak semuanya. Perusahaan harus maju, tapi masyarakat sekitar harus terbawa maju. Jangan perusahaannya besar, masyarakat sekitarnya susah. Saya mereka nama Bapak Kades, ada Bapak Babinsa, ada Bapak Babinmas, sahutnya saya itu dia. Jangan lagi nama ke Pak. Inspeksi mendadak anggota Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten Bandung Barat ke PT SHU, sempat bersitegang dengan salah satu tokoh masyarakat yang pernah melayangkan surat aduan kepada DPRD KBB di Aula Kantor Desa Cempaka Mekar, Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022. Pimpinan dan anggota DPRD KBB, sesuai agenda DPRD KBB bahwa akan melaksanakan pengawasan pada Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022 yang bertempat di Aula Kantor Desa Cempaka Mekar, yang membahas terkait aduan penggunaan mata air di Desa Cempaka Mekar. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD KBB khususnya Komisi 1 dan 3, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan DPM PTSP, perwakilan Kecamatan Padalarang, Kepala Desa Cempaka Mekar dan pimpinan PT SHU. Berawal dari kesalahpahaman antara Agus Restiwan selaku tokoh masyarakat yang pernah melayangkan surat pengaduan ke Ketua DPRD yang ditembuskan kepada Komisi 1 dan 3 DPRD KBB pada tanggal 21 Juli tahun 2022. Agus Restiwan sebelum audensi dimulai mengatakan, sudah 3 kali melayangkan surat ke Dewan tetapi tidak ada tanggapan untuk diminta advokasinya. Sekarang apa tadi? Biarkan saja. Saya itu dari bulan 2, mana saja para anggota DPRD. Surat ke kami itu Saya 3 kali masukin itu surat dari bulan 2. Kemana saja coba? 8 bulan baru kami dapat tanggapan. Setelah itu tanggapannya juga mendadak. Nggak ada kemudian apapun. Sekarang diurusin pembangunan nggak ada, Pak. Alasan COVID. Kenapa ngurusin anggaran yang tidak ada? Urusin dong warga, masyarakat di sini sebagai wakil rakyat, itu aja. Kenapa sekarang kepada masalah sedikit kecil ini tinggalkan? Jangan seenaknya dong wakil rakyat. Pak, dengar Pak. Dengar ya. Iya, saya ngerti, Cok, Pak, saya dengerin. Ya, Ya, Bapak, kami sudah datang ke sini berarti surat masuk kami tanggapi. betul. Ingat, Betul. baru masuk surat ini kami tanggapi. Betul. Bapak jangan seenak saja bicara seperti itu. Kami punya tanggung jawab untuk kalau ada laporan nggak Betul, Pak. kerja. Saya datang ke sini pun saya Iya. tidak memberitahu, Pak. Nanti kita undang, kita akan selesaikan. Jadi jangan berbicara seenak aja begini sama kami, Pak. Jadi saya juga merasa kesal, Pak. Udah 8 bulan, Pak, saya nunggu, Pak. Jangan ya. udah Pak. Ya. Awas. Tenang. Jaga masing-masing kita hargai Bapak. Ini berarti kami ini. Koordinatornya Ya. anggota saya. Jadi bagaimanapun juga tidak seperti inilah. Kan kesini itu udah menanggapi surat dari Bapak. Waktu kan kita itu banyak Betul, Pak. bekerja. Saya juga berterima kasih. Saya mengerti apa yang Bapak kesalkan dengan waktu yang tidak cepat, kan saya juga menjalankan tugas yang lainnya, banyak ke sana ke sini. Sekarang Betul. ada waktu dan bisa dilaksanakan. Ya dalam hal sedikit ada itu, tolong jangan. Iya, makanya jangan saya mendengar sampai ayo kita tinggalkan pulang. Kan saya jadi gak enak, Pak. Kita mau lihat lokasi, Pak. Mau lihat lokasi, Pak, supaya kita lihat jelas
laporan Bapak begini kita lihat jelas. Kan itu kan informasi dulu cek saya entah udah jauh bolak balik udah itu cukup nggak usah diperbanyak. Jadi tidak selesai dengan saling menyalahkan, saling. Bang lihat ya, begitu masyarakat sampaikan ke kita permasalahan di lapangan, kita turun di advokasi, ini hasil kami nanti panggil penyelesaikan masalah. Jadi kami mendengar sepihak, kita cross check di lapangan, benar nggak? Kalau benar kita undang, kita selesaikan, semua pihak kita undang, termasuk Mbak Lucy kita undang untuk mendengar pendapat. Persoalannya itu dasar kerja kami Pak, bukan nyolong. Jadi Akang itulah jangan tarik begitu. Kalau Akang menghargai kami sebagai wakil yang dipilih, tolong berikan kesempatan kepada kami menyelesaikan persoalan. Kenapa desa tidak menyelesaikan persoalan? Ya udah datang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur karena dengan dirogi alhamdulillah bahwa pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi dalam rangka acara kunjungan kerja atau evaluasi di bidang lingkungan hidup khususnya di wilayah desa Cempaka Mekar berkaitan dengan beberapa hal menyangkut urusan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menghadiri ke tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas yang yang mana ke kami ada pengaduan surat yang tanggal 21 Juli 2022 dan kami melaksanakan banmus. Dalam hasil banmus pada hari ini kita akan datang ke desa Cempaka termasuk ke lokasi untuk menyelesaikan atau membicarakan masalah aduan tadi, yang mana mohon maaf tadi ada sedikit perselisihan. Mohon maaf karena bagaimanapun juga kami melaksanakan tugas. Surat yang kami tanggal 21 diterima, kami kan tidak langsung dibangkuskan dulu, dimusyawarahkan dulu, ada waktu dan hari ini bisa kesini. Jadi tadi anggap aja tidak ada masalah ya, yang sudah sudah. Jadi pada kesempatan ini kami Komisi 1 dan 3 pada prinsipnya ingin memberikan aduan dari masyarakat ini kebenarannya seperti apa. Kalau memang perlu diselesaikan ya selesaikan. Kalau memang sudah tidak permasalahan ya kita harus saling ketahui di antara masyarakat dan pengusaha sebenarnya seperti apa. Kalau memang belum, kita sama-sama selesaikan. Karena bagaimanapun juga permusyawarah itu adalah yang terbaik dan yang paling dimuliakan bagaimana sesuatu itu selesai dengan mufakat. Nah oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan ini kami hadir ke sini ingin ada penjelasan dari perusahaan atau dari pimpinan Pak Desa juga dari yang lainnya seperti apa, karena yang diadukan ini adalah tentang mata air yang dibawa oleh pabrik PT Serekan Harsal Utama, termasuk perizinannya sudah sampai di mana. Nah kalau memang sudah ditempuh semuanya, sudah beres semuanya, kita tinggal menjelaskan. Kalau memang sudah kesepakatan kan tidak ada permasalahan di antara kita. Izin Pak Pimpinan, tak kenal mengatakan saya. Kita ingin memperkenalkan dulu rekan-rekan dari DPRD Kabupaten Tangerang. Pertama di sini kita dipimpin rombongan oleh pimpinan DPRD Bapak Ayi, beliau dari fraksi Golkar. Lalu juga ada Ketua Komisi 1, beliau sebagai sesepuh kami sering dipanggil Api ya, Pak Sunaria, Ketua 1. Didampingi oleh pimpinan Komisi 1 Pak Peter Jonis dari fraksi Demokrat dan
Lalu juga Komisi 1 didampingi oleh anggotanya Ibu Topi dari fraksi Nasdem, juga Bu Elia dari fraksi PKS, dan pimpinan lainnya kebetulan Pak Ibu, Bapak Ahmad Dahlan, beliau sebagai sekretaris komisi dari fraksi PDIP. Itu ya Komisi 1 ya. Dan dari Komisi 3 saya sendiri Iwan Ridwan dari fraksi PDIP Perjuangan sebagai ketua komisi, didampingi oleh Pak Didi. Beliau juga mantan PNS, aksara ditugaskan di DPD dari Nasdem sebagai ketua fraksinya. Lalu sebelah kanan Kang Bima ya, tim besar beliau, Kang Asep Bayu, beliau ketua DPD Nasdem Bandung Barat. Pak Bandung Barat, tok belum ini, ya sebagai ketua saya. Hubungan Pak Asep langsung respon, beliau sudah mendarahkan di panjang. Lalu Bu Nopi ya, dari Nasdem ya. Lalu kalau dari P3 ada Pak P, beliau adalah purnawirawan dari Kopassus Pak. Beliau sudah pensiun dari Kopassus dan mengabdikan menjadi wakil rakyat. Beliau dari fraksi Gerindra. Juga ada mubalik kita Pak Haji Timam, beliau dari PKS, tinggalnya di Cipete. Lalu ada mantan kepala desa juga Pak Agus Wahdan dari Partai Golkar, dan juga ada putra kesepuhan kita Bapak Cipokor yaitu Bapak Asep dari Demokrat. Itu barangkali ya rekan-rekan dari DPRD, mohon maaf mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Dan juga ada sekretariat DPRD. Tentunya kami menyampaikan salam dari pimpinan kami, dari Pak Rismanto sebagai DPRD tidak bisa membuat keputusan, tetapi tentunya nanti kita akan mendengarkan dulu ya apa yang akan disampaikan oleh masyarakat, dan tidak untuk diperdebatkan, tetapi nanti segala sesuatunya nanti akan kita catat, dan izin kalau memang nanti diinginkan kita pun akan turun ke lapangan melihat kondisi real di lapangan. Lalu kalau kaitan masalah lingkungan tentunya dari apakah dari air bersih itu dan pemerintah seperti apa, lingkungan itu kan bisa juga itu masalah kerusakan tanah, kerusakan alam, atau kerusakan pada warga masyarakat dirugikan. Nah semuanya itu tentunya kami dalam hal ini akan melakukan langkah-langkah bermusyawarah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Tentunya nanti mendengar Kades ya, dan kita pun nanti ingin segala sesuatunya dicoba selesai. Izin barangkali tadi sedikit terputus. Itu saja barangkali dari pembukaan ya. Jadi kita mendengarkan. Kalau Komisi 3 tugasnya itu hanya ingin meninjau dari sisi lingkungan ya. Lalu mungkin dari Komisi 1 nanti akan disampaikan kaitan tentang perizinan, sehingga nanti kita bersinergi antara perusahaan dengan pemerintahan setempat, dengan masyarakat, dan nanti kita akan mengayomi sehingga kita bisa memberikan semacam saran-saran konkret langkah mana yang akan diambil sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kami tidak berharap bahwa tentunya dalam masalah air bersih tersebut kita tidak bisa melakukan hal lainnya selain kita meninjau di lapangan, sehingga memang nanti sekali lagi Pak RW nanti kita akan cari solusi yang terbaik. Semangat RW ya, kita cari solusi yang terbaik. Di sini ada Bapak kita Pak Kades, nanti Pak Kades pun mohon izin setelah kunjungan kita di sini untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat, sehingga apabila tingkat desa tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan warga masyarakat, tentunya pihak kecamatan harus melakukan mediasi sehingga tingkat kecamatan bisa mengambil alih apabila pemerintahan desa setempat tidak bisa persoalan tersebut. Jadi kita tidak ingin overlap apa yang bisa diselesaikan oleh tingkat desa lalu kita ambil alih pada desa. Dan saya percaya Pak Kades bisa menyelesaikan ini dengan baik, tidak ada keberpihakan kemanapun.
Tentunya karena saya warga masyarakat Ketapatan adalah warga Pak Kades sendiri. Lalu perusahaan pun adalah warga masyarakat dipekerjakan di sini, ingin membangun bukan untuk merusak lingkungan yang ada di Cepakamukan. Dan tentunya dari Bimas Babinsa senantiasa mendampingi dari sisi keamanan sehingga betul-betul ada rasa keadilan baik buat masyarakat, buat pemerintahan dan juga buat perusahaan. Ada tata tertib yang tidak bisa kita lakukan. Jadi surat itu harus dirapatkan oleh pimpinan di badan musyawarah sehingga pimpinan memilah, karena surat itu tidak satu, banyak sekali pengaduan. Oleh pimpinan dipilah, ini nanti diselesaikan oleh komisi mana, ini komisi mana, lalu terjadwalkan. Karena jadwal kegiatan itu tidak bisa dilegal. Ketika DPRD turun, itu harus ada jadwal resmi yang tersampaikan. Sehingga mohon maaf apabila ada keterlambatan, karena memang bukan tidak memprioritaskan masyarakat Cepakamukan, tapi ada jadwal-jadwal kegiatan dan tentunya hal inilah kelalaian atau kelemahan kami, mohon dimaafkan. Kita barangkali mencoba apa yang saya lakukan, khususnya menyangkut masalah perizinan tentang masalah tata kelola aliran ini, atau masalah sumber mata air dan di wilayah desa Cepakamukan. Tentunya kita dengan sebatas pengelolaan sistem pengelolaan mata air saja, banyak hal yang menyangkut masalah perizinan, kita masalah perizinan dalam Kabupaten Bandung Barat. Tentunya kami merespon apa yang tadi. Pertama, kami sangat terima kasih respon DPRD Kabupaten Bandung Barat atau jajaran jajaran terkait dengan beberapa masalah barangkali menyangkut tadi kita satu sisi saja pembahasan ini yang menyangkut masalah pemanfaatan sumber potensi perkotaan khususnya di wilayah desa. Pertama, kami sebenarnya sudah mencoba beberapa aspirasi yang masuk sekarang saat ini ke DPRD Kabupaten Bandung Barat. Intinya pemerintah desa Cepakamukan sebenarnya tidak ingin hal ini terjadi untuk masuk di ranah pemerintah desa Cepakamukan. Selama kami bisa berupaya, bisa menyelesaikan tingkat desa. Sebenarnya itu. Pertama, kami sudah melaksanakan upaya penyelesaian musyawarah, namun di barangkali sekedar untuk menyebut hal ini kami juga tidak dalam hal yang disampaikan oleh lingkungan, salah satu oleh lingkungan, oleh aspirasi lingkungan. Sebenarnya ya pada prinsipnya ya kami setuju saja biar pemerintah daerah maupun eksekutif legislatif mengetahui kondisi apa ya. Dengan kaitan ini tentunya saya setuju dan secara disampaikan bahwa penyelesaian ini apakah kita bisa selesaikan bersama dengan baik. Dengan kaitan ini tentunya kembali kepada korelasi ketentuan. Kalau kita berbicara hanya salah satu pembeda masalah tadi di pemanfaatan izin mata air, tentunya kalau menurut hemat saya, barangkali jangankan perusahaan, jangankan perorangan, warga masyarakat biasa pun sebenarnya kalau ketentuan-ketentuan itu aturan-aturannya kan itu terlepas mata air bersih atau air kotor ada ketentuan. Nah dengan kayak saya sepakat apa yang disampaikan tadi oleh pemanfaat dari pimpinan dari Kabupaten Bandung khususnya Komisi 1 kaitan tadi tentang masalah izin. Tentunya kalau kita berbicara izin, pemerintah desa atau pemerintah daerah sifatnya pelayan masyarakat. Kita pun tidak punya kewenangan tentang menyangkut masalah izin. Jadi pada prinsipnya kami tidak berkeberatan sebenarnya. Siapapun apalagi pengusaha, yang namanya pengusaha mungkin di benak bapak-bapak juga, kalau ada perusahaan di wilayah hukum pemerintah desa Cepakamukan, tentunya kami harus respon. Kita butuh oleh perusahaan kita yang barangkali sudah mengajar gitu ke pengusaha yang barangkali bisa membantu ya barangkali peningkatan kebutuhan desa. Namun dalam hal ini tentunya tetap berrelasi aturan tetap berkaitan
dengan kaitan ini saya sepakat, ayo gimana caranya bahwa ini tetap proses. Kalau kita berjalan pengurusan sekarang, kalau mau pemerintah daerah mau melaksanakan ketentuan regulasi aturan, ya rusak semuanya Pak. Karena terus terang di Cempaka Makassar ini ada beberapa perusahaan potensi Pak. Tapi juga tidak tahu persis karena kami juga punya gambaran di wilayah kami ini yang nggak boleh ada bangunan, ini yang nggak boleh seperti apa dan sebagainya. Nah ini barangkali dari pemerintah daerah itu harus memberikan gambaran atau minimal dokumen-dokumen apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah karena menyelamatkan sisi lingkungan. Dan dengan kaitan ini biar diketahui saja bahwa Cempaka Makassar setelah beberapa pendiri, beberapa perusahaan ya itu menyangkut, saya juga tidak tahu persis kandungan perusahaan yang ada di sini yang produksi, apa itu gudang atau perusahaan yang berproduksi yang punya urusan dengan lingkungan, dengan limbah, B2 dan sebagainya. Tapi juga ini pemerintah daerah barangkali untuk evaluasi, karena pemerintah desa itu barangkali ya sisi keterbatasan dari sisi untuk menentukan wah ini limbah berbahaya, ini limbah tidak berbahaya, tapi barangkali tidak sejauh itu. Perwakilan dari masyarakat Cempaka Makassar sekaligus yang curhat ke kami persilakan. Nama saya Agus Setiawan, biasa dipanggil Agil, mungkin itulah kalau di jalan nama saya ini kebanyakan. Saya sebagai tokoh masyarakat di lingkungan RW 10 Kampung Kilame, Desa Cempaka Makassar. Yang mengajukan ataupun curhat ke DPR itu saya mengajukan surat itu dari tanggal 21 Februari 2022 dan alhamdulillah sekarang sudah ada respon dari bapak-bapak. Mudah-mudahan aduan ini bisa bermanfaat bukan untuk saya Pak, tapi untuk semua warga desa Cempaka Makassar, khususnya warga 10 umumnya Bandung Barat. Saya sudah lama mengenal dari PT Serena Hasarutan. Dulu jujur mereka oleh warga kami difasilitasi air, dan itu persetujuan warga, bukan pribadi. Semua kami juga berterima kasih kepada PT Serena yang telah memberikan kontribusi buat warga kami. Kami pun di situ merasa terbantu produk kepengurusan di RW 10. Setelah berjalan dengan waktu, adalah permasalahan sedikit di antara warga kami dengan PT Serena. Kami mencoba untuk berdiskusi agar supaya masalah ini bisa beres dengan baik. Cuma ujung-ujungnya PT Serena memutuskan kerjasama dengan warga desa. Kami sebagai tokoh tidak ada rasa untuk usahakan harus. Toh tanpa kerjasama pun kami bisa menggulirkan atau melaksanakan kepengurusan ataupun kegiatan di warga. Cuma yang kami sayangkan di sini, setelah kami memutuskan, tiba-tiba PT Serena itu ngambil lagi mata air dari lingkungan kami. Nah, di situ kami mempertanyakan, kenapa ini bisa ngambil di sini? Gimana perizinannya? Sudah ditempuh atau belum? Seperti itu. Tidak ada respon. Saya harap misalkan kalau misalkan mereka mau memutuskan kerjasama dengan warga kami di sini atas nama warga, karena mata air itu milik warga, bukan pribadi. Dan kalau itu pribadi, itu harus menempuh perizinan yang benar. Seperti halnya yang tertera di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Cipta Kerja.
itu perizinan pemakaian mata air itu harus jelas. Mungkin di sini kalau warga yang mengajukan mungkin kita bisa punya toleransi Pak untuk kebutuhan warga. Tapi kalau untuk pribadi di situ ada tata aturannya. Apalagi perusahaan untuk bahan produksi. Makanya kami berpikir siapa yang bisa menjelaskan di sini? Karena kalau kami misalkan berangkat sendiri untuk melawan perusahaan mungkin bapak-bapak akan lebih tahu. Untuk menyampaikan aspirasi ke perusahaan akan lebih tahu. Makanya kami mencoba membuat pengaduan ini agar apa Pak? Agar minimal perusahaan-perusahaan di desa Cempaka itu betul alurnya, memenuhi syaratnya, agar mereka bisa tenang, bisa berjalan dengan baik di wilayah kami. Makanya kami bikin. Kedua, kami komunikasi juga Pak dengan tetangga gitu kan. Karena sampai saat ini dari mulai berdirinya pabrik-pabrik di Cempaka belum ada pembenahan yang baik, yang menurut kami sebagai warga itu salah menurut kami, karena kami mungkin sebagai warga tidak tahu. Karena mobil mah parkir. Cuman kami hanya mendengar di situ tempat kita ini zona kuning dan tidak boleh ada industri. Itu yang kami dengar ya Pak ya. Betul ataupun tidaknya mungkin pihak dari Pemda yang beritahu. Di situ kami coba berkomunikasi dengan tata ruang. Betul. Di sini zona kuning tidak boleh ada industri. Kenapa sampai bisa ada? Apakah di sini sudah ada perubahan dengan merapatkan seluruh instansi terkait di Bandung Barat atau belum? Kan itu menjadi pertanyaan saya. Dan kalau saya terus-terusan bergerak sendiri untuk mencari tahu, tidak mungkin Pak. Makanya kami mencoba mengadu ke bapak-bapak ini, bukan kami mau mencari masalah, tapi di sini tolong benar. Yang merasa ini nggak benar dibenarkan kan gitu, supaya Cempaka itu betul-betul nyaman untuk pengusaha-pengusaha gitu kan. Jangan sampai ada bahasa dari lain-lain itu di sini nggak boleh ada pabrik, di sini di gudang, kenapa ada produksi? Itu sering terdengar Pak di telinga kami. Maka dari itu kami makanya untuk sekalian dengan izin mata air ini untuk ditinjau ulang, supaya kalau toh memang ini zona udah dirubah, alhamdulillah. Karena dari aturan zona kuning tidak boleh sekarang mungkin udah zona hijau atau zona apa kan gitu Pak. Akhirnya bisa berproduksi. Dan itu kan akan bermanfaat juga gitu bagi warga kami. Kalau keterangan itu misalkan bisa muncul dengan baik, mungkin di sini akan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Cempaka. Karena selama ini banyak yang merasa bahwa di sini tidak boleh. Untuk mata air itu sendiri Pak, saya menanyakan ke pengurus RT RW, tidak ada. Jangankan izin warga, bahasa pun tidak ada. Meskipun itu kami daerah kami, dengan alasan itu tanah pribadi. Saya bilang boleh tanah pribadi, tapi kan di sini aturannya tertera, undang-undang tertera. Apakah undang-undang sudah dirubah? Adanya misalkan tanah pribadi mata air itu boleh saja dipakai sama pabrik ataupun sama siapapun juga dengan seenaknya. Mungkin kalau dipakai untuk masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat tidak akan masalah. Ini untuk perusahaan loh, harus jelas. Aturannya juga sudah tertera. Di sini saya akan bacakan dengan nomor 11 tahun 2020. Pasal 70, melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan didenda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 5 miliar. Itu sudah tertera. Tapi kenapa? Maaf di sini Pak Ades, kita harus real. Kita harus real. Jangan sampai kita merubah aturan yang sudah mungkin ini kajiannya lama gitu kan oleh pemerintah gitu kan. Kalau untuk kebijakan masyarakat mungkin bisa. Ini perusahaan harus betul gitu Pak.
Maka dari itu tolong ke bapak-bapak untuk berkomunikasi dengan pihak terkait, khususnya perizinan juga, agar meninjau ulang semua sisinya, Pak. Jangan melihat terfokus ke mata air. Kalau mata air sudah jelas undang-undangnya ya, kita juga melihat ke semua sisinya agar di sini perusahaan merasa nyaman. Jangan sampai ada bahasa-bahasa dari luar itu begini karena perizinannya tidak benar. Di sisi lain kalau perusahaan sudah mendapat izin, udah ada izin industri, di sisi lain tidak boleh ada industri. Yang benar mana? Apakah perusahaan atau Pemda yang mengeluarkan izin? Kalau betul-betul izin itu udah ada, Pemda tapi yang harus ditanya. Kenapa bisa keluar? Begitu Pak. Perizinan yang ditanya, PUPR yang ditanya. Nah seperti itu kan. Untuk itu mungkin kami butuh bantuan para wakil kami di Bandung Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari DPR dari bidang perizinan menginformasikan bahwa pada tahun 2014 telah diterbitkan izin operasi untuk pembangunan ruko dan gudang penyimpanan bahan makanan dan makan olahan yang terletak di Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, luas lebih kurang 3.300 meter persegi. Selanjutnya, di tahun 2014 juga dari kantor lingkungan hidup telah terbit rekomendasi UPL untuk kegiatan pembangunan ruko dan gudang penyimpanan bahan makanan dan produk makanan atas nama PT Sarena Harsa Utama. Lalu tahun 2015 terbit izin mendirikan bangunan atas nama Bapak Imam Dasuki untuk PT Sarena Harsa Utama di Desa Cempaka Mekar, Pak. Itu perizinan dasar yang sudah dimiliki, Pak, oleh perusahaan tersebut. Lalu tadi menanggapi keluhan warga tentang zona ya, berbicara zona, secara jelas juga sudah disinggung, memang itu ada teknis Pak di PUPR itu yang menentukannya. Terkait bisa atau tidaknya itu saya kasih gambaran bahwa kita punya tim Pak, kita punya tim TKPRD untuk menentukan apakah itu bisa atau tidaknya keluar. Tapi tadi seperti yang aku sampaikan warga tadi itu betul Pak, itu bisa dicek di PUPR untuk melihat zona apakah itu masuk pemukiman atau zona industri. Selanjutnya mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan sementara Pak. Itu adalah izin dasar yang sudah dimiliki oleh PT Sarena Harsa Utama. Nomor 1, Pak, kami dari Dinas Lingkungan Hidup bisa menyampaikan sebagai berikut. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa PT Sarena Harsa Utama telah memiliki rekomendasi UPL untuk kegiatan pembangunan ruko dan gudang penyimpanan bahan makanan dan produk makanan yang diterbitkan tanggal 2 Oktober 2014. Kemudian dalam catatan kami juga ada SPPL untuk kegiatan industri pengolahan makanan yang di dalamnya ya intinya seperti pembuatan bakso dengan luas bangunan sebesar 470 meter persegi. Jadi di 2014 ini saya ceritakan dulu. Jadi di 2014 itu masih berlaku
fasilitasi untuk UMKM. Jadi terus terang ini data yang disampaikan ke saya terbatas dan tidak bisa memeriksa apakah waktu itu PT Serena mendaftarkan dengan UMKM atau seperti apa, saya kurang tahu. Ini perlu informasi yang untuk kami pelajari dulu. Sehingga untuk UMKM itu diperuntukkan pemukiman, jadi disampaikan di zona kuning gitu ya. Nah itu diperkenankan. Jadi di 2014 itu masih ada ketentuan yang boleh untuk UMKM. Jadi untuk industri yang sifatnya UMKM itu diperbolehkan berada di pemukiman. Ya saya tidak bisa klarifikasi apakah waktu itu PT Serena mengajukan UMKM atau seperti apa. Nah, jadi ya mungkin tadi disampaikan bahwa kenapa kok ada industri di zona kuning gitu, ya barangkali ya perlu dipelajari lagi untuk memastikan. Jadi di 2014 memang seperti itu yang terjadi. Nah, sementara ini dalam perkembangan kita kan sudah terjadi banyak perubahan peraturan, maka barangkali secara administratif dari PT Serena perlu melakukan penyesuaian. Tapi seperti apa penyesuaiannya, tentu kita harus kami harus melihat kondisi lapangan dulu begitu, sehingga mendapatkan informasi yang lengkap untuk bisa menyampaikan saran dan tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin itu dulu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dewan yang saya hormati, Pak Kades, juga rekan-rekan dari Unas, juga dari pimpinan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi. Ini kaitannya hukumannya sangat berhubungan sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh bapak-bapak dari Dewan. Saya ditugaskan di bagian penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan. Nah ini tadinya saya sudah cukup dengan dari perencanaan menyampaikan, terus dari bagian kajian dampak pekerja juga masalah hukumnya peruntukannya sebetulnya sudah terjawab. Hanya saja sedikit mungkin tadi saya menanggapi dari Pak Pengadu, perlu saya sampaikan juga, saya ditugaskan di bagian penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan itu saya sendiri di situ, saya tidak punya staf. Bayangkan Pak, satu kabupaten Bandung Barat begitu mudahnya sekarang mengadukan Pak, orang diem aja sambil duduk-duduk sambil tiduran bisa ngadu Pak, karena kami punya linknya, punya WA. Memang kalau ada masalah lingkungan silakan ngadu dan kami akan tanggapi kalau memang itu. Dan ini satu KBB ini begitu banyaknya yang masuk, kenapa sampai terlambat? Karena memang tenaga tidak memenuhi itu. Ya sama dengan yang dikatakan oleh anggota Dewan bahwa semua pengaduan yang masuk itu perlu dikaji ulang, dirapatkan, tunggu disposisinya kemana, bagiannya siapa. Makanya wajar kalau memang beberapa lama baru ditanggapi. Ya memang yang terasa sama kami di Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Kami cuma di bagian support ini hanya satu orang, itu pun kami punya staf sekarang sudah jadi jagung, dan kami juga jadi jagung sekarang. Jadi gitu, jadi kalau memang ada masalah tanggapan ini agak terlambat ya mohon maaf ya, karena memang banyak sekali pengaduan yang masuk yang perlu kami tanggapi. Dan itu juga harus kami telah lagi pengaduannya memang masuk akal atau tidak, kalau hanya sekadar ngadu dengan alasan lain, karena banyak Pak pengadu-pengadu ini punya kepentingan lain gitu, bukan masalah lingkungan saja gitu. Itu yang harus kami lihat. Nah ini masalah penegakan lingkungan Pak, kami juga ditugaskan untuk menegakkan hukum lingkungan. Kalau jujur dan tegas-tegasnya kami gitu, satu KBB itu hampir semuanya perusahaan harus ditutup Pak, kalau memang mau menegakkan hukum.
sulit saya menemukan perusahaan-perusahaan yang jujur, sulit. Rata-rata mereka taat di saat kita ada pengawasan, ada kunjungan dan sebagainya. Karena memang ya ada kepentingan lain. Nah, kalaupun masalah izin, saya pernah uji petik di daerah Cikalong Data. Ada satu industri di sana yang tidak punya izin sama sekali. Jangan izin dari peruntukan itu sudah tidak sesuai itu. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk kami tutup gitu. Saya sebagai PPLH, pejabat pengawas lingkungan hidup, sudah punya hak untuk menutup itu, bisa ditutup, diberhentikan. Tapi kan kalau memang selama itu tidak ada pengaduan, selama itu memang masyarakat juga saling diuntungkan, menutup itu kan tidak mudah, Pak. Kita banyak pertimbangan lain, gimana dengan pekerja-pekerjanya, gimana dengan yang lainnya. Nah itu. Nah saya juga kalau tanya ke Bapak dulu waktu Bapak kerjasama dengan perusahaan, Bapak seolah-olah menjual air dengan perusahaan. Apakah Bapak punya izin waktu kemarin? Tidak, saya yang menjual dan saya tidak ada menjual. Ya misalnya kan ada kerjasama dengan perusahaan. Ya tapi warga Pak, dan kami pun belum pernah Nah, maksudnya saya hanya kalau lebih memang baik Bapak berbicaranya benar Pak. Kalau saya menjual pabrik, oke, gitu, menjual air. Cuma saya di situ. ya maksudnya kalau ada ngobrolnya. saya hanya nanya Pak, saya nanya kalau Bapak kemarin kerjasama dengan perusahaan, Bukan saya, warga Pak. Ya warga dibentuk satu order itu apa? Ya. Kalau memang di situ ada unsur bisnis, ada unsur itu harus dijibat. Nah, kalau tidak ada unsur bisnis jual menjual itu tidak perlu. Kayak saya di rumah misalnya pakai air bawah tanah, pakai air mata air dan lapor ini karena sebanyak apa sih saya kebutuhan sehari. Nah itu Pak kalau mau gitu, karena memang selama itu waktu masih berjalan itu tidak ada masalah. Kami juga bukan berarti kami menyampaikan masalah hukum, masalah aturan. Kayak gitu Pak. Jadi mohon maaf kalau Bapak masalah tegakkan aturan, ya gampang sih Pak kalau mau tegakkan aturan gitu ya. Kita tinggal sesuai dengan aturan ya. Banyak sih perusahaan yang harus tutup gitu kalau memang masalah aturan. Ya. Mungkin gitu ya yang saya tanggapi itu masalah itu. Jadi kan saya bukan berarti saya harus melonggar dengan aturan, tidak. Memang menurut pabrik itu mudah Pak. Saya punya garis PPLH, tinggal kita perusahaan salah tinggal ditutup. Karena aturan, tapi kan ada beberapa yang harus bukan berbicara untuk tutup ya, tapi untuk dibenahi. Ya, Jangan sampai salah penyampaian, betul. jelek semuanya. Ya. Di sini saya juga tidak berkata agar pabrik ditutup, Ya. tapi tolong benahi supaya enak semuanya. Pak, artinya begini, kalau memang perusahaan itu sudah tidak sesuai aturan, sudah tidak ada izinnya ya harus tutup. Itu mau bukan kewenangan kami, Ya, Pak. mungkin itu Pak. Terima kasih oleh saya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua jelas yang sudah menyampaikan pemaparannya, dan untuk menyingkat waktu kita bisa bersepakat kepada pihak ketiga kalau ada hal yang menanggapi. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dari Dewan, saya tidak bisa sebutkan satu-satu Pak. Saya tidak biasa protokoler, mohon maaf. Pak Asep, ayah saya, karena saya berusaha di desa Cempaka Mekar. Terus Pak Agil sekaligus juga sahabat saya barangkali, karena memang pernah terjalin kerjasama. Kalaupun sekarang misalnya sedang ada gangguan, ya mungkin itu sinyal saja. Terus bapak-bapak dari kecamatan, bapak-bapak dari dinas perizinan, Bapak Babin Mas bisa, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Mohon izin Pak, saya ingin memperkenalkan diri. Saya dengan Imam Basuki, alhamdulillah diberi amanah untuk mengelola PT Sirena Sarsana. Jadi saya datang ke sini secara resmi bahwa saya diamanah sebagai direktur Pak. Jadi apa yang saya sampaikan nanti adalah bagian dari saya mewakili beliau-beliau Dewan Direksi. Tadi yang dari dinas sudah beberapa hal yang terkait dengan perizinan sudah dijelaskan. Namun apabila nanti
ada yang sekiranya dipandang kurang, tentunya kami siap menerima saran untuk perbaikan, Pak. Dan tadi lebih ke masalah air ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak dengan sejuknya Pak. Saya juga sangat berterima kasih bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk bermediasi atau menjelaskan bagaimana sebenarnya PT Serena Arsa Utama. Jadi kami concern Pak, di dalam usaha ini kita tidak ingin melanggar aturan apapun sejauh yang itu kita ketahui dan kita bisa menempuh. Dan kalau terkait dengan khususnya pengambilan air, perusahaan sebelum operasi itu kita memakai jasa geolistrik Pak, ini dari ITB, di mana mereka dengan teknologi barangkali menentukan titik di mana sumber air bisa dibor dan bisa keluar. Setelah ada hasil geolistrik itu, kami mengajukan izin pengeboran air itu di provinsi Pak. Dan kami sampai mengantongi 3 izin Pak. Kenapa 3? Karena kami mencoba begini. 1, kita bor itu kedalaman di atas 100 meter hampir 200 meter keluar Pak, tapi kecil, jadi detiknya sangat kecil. Kita mengajukan lagi, kita bor lagi, padahal kalau ya mohon maaf kalau kita mau nakal, dengan 1 izin itu kita bor nggak keluar ya sudah bor lagi. Tapi kita tidak mau, karena nanti kalau sampai ada sumber air yang keluar, nanti satu-satu akan dicek ini izinnya mana, ini izinnya mana. Jadi kita prosesnya seperti itu. Pengeboran kedua itu keluar detiknya juga kecil dengan kedalaman yang hampir sama. Di sedot pagi hari, besok paginya itu di water torrent itu sudah jadi garam Pak. Jadi kira-kira misalnya perbandingannya sekitar 25%. Jadi kalau misalnya 100 liter air itu ada garamnya seperempatnya. Ya, jadi dari situ ya kami berpikir positif aja Pak. Mungkin Allah tidak memberikan sumber dari lingkungan pabrik, sehingga tentunya kita berkabar ya ke warga, dan alhamdulillah beberapa warga termasuk mungkin mewakili warga tadi Pak Agil juga menawarkan sumber yang bisa kita pakai. Nah ini ya sudah, kita berdasarkan kesepakatan saja, artinya kita tidak memakai gratis, jadi ada kontribusinya, sedangkan besar kecilnya itu berdasarkan kesepakatan. Terus bahkan kalau nggak salah ya Pak Adi, tanah keluarga besar Bapak juga ada yang akhirnya kita beli Pak, karena ada sumber airnya Pak, dan sampai sekarang juga kita manfaatkan. Nah kalau misalnya tanah tadi yang membuat ada pengaduan masyarakat, kami tentunya akan, seandainya itu memang harus ada izinnya, kita akan tempuh. Apalagi cuman mungkin begini, kalau tadi Pak Agil udah bisa menjabarkan peraturan perundang-undangannya. Nah kalau saya memang mohon maaf tidak menguasai. Nah saya dengar juga Pak Agil kalau nggak salah bakal nyalek ya Pak. Nah mudah-mudahan dengan penguasaan undang-undang itu nanti beliau sukses. Saya sebagai salah satu warga desa Cempaka Mekar ikut bekerja juga, saya akan support. Apalagi tujuannya mulia, seperti Bapak memfasilitasi sebetulnya Pak. Saya merasa difasilitasi untuk ketemu Bapak-Bapak Dewan Pak. Kalau tidak ada aduan dari masyarakat yang diwakili oleh si sepuh, mungkin saya tidak pernah ketemu Bapak. Sangat terima kasih. Dan saya hari ini sangat berbahagia Pak, karena apa, saya bisa menyampaikan apa yang sebenarnya
PT Serena Utama itu mempunyai yang terkait dengan perizinan Pak. Karena memang ini kan desas-desus yang itu izinnya mudah, ini ya sudahlah, itu biasa Pak di dunia usaha seperti itu. Di masyarakat juga kan saya tidak bisa Pak menjelaskan satu-satu, enggak kok ini gini ya gitu. Dan perlu saya sampaikan juga 2 minggu lalu itu dari Polres Cimahi Pak, itu ada pendataan perusahaan. Menurut beliau itu pendataan perusahaan sudah mempunyai izin apa saja, dan kami sudah mengisi dan kami sudah hadir ke sana. Ada satu syarat yang terkait dengan yang tadi Pak Ade sampaikan, ini ditempuh saja Pak untuk izin pengambilan dan pemanfaatan air ya. Nah itu kita langsung ini hashtag saya Pak, maaf belum saya kenalkan. Langsung datang untuk berdiskusi ke dinas perizinan Pak, bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Ternyata juga sekarang ini Pak, kalau tadi perizinan itu jujur saja Pak, dulu untuk tahun 2014-2015 itu mungkin hampir 1,5 tahun perizinan itu baru lengkap Pak, rumit sekali. Tapi alhamdulillah karena saya mendapat panduan-panduan dari dinas, dan saya mencoba untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tempuh, dan semua dewan direksi itu memang memberi amanah Pak. Jangan sampai usaha ini dalam tanda kutip ya Pak ya, perizinannya itu tidak sesuai. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga Pak, untuk industri makanan ini untuk mendapatkan izin edar Pak itu tidak mudah. Kalau halal ada mudah, waktu itu audit memang sesuai dengan kriterianya masuk. Tapi untuk izin edar, apalagi saat ini itu sudah tahun 2021 itu sudah ada ini Pak, perizinan berusaha berbasis resiko yang sistem single user ya Pak ya. Nah itu kami semua dokumen di-upload. Apabila dokumennya tidak lengkap, izin itu tidak keluar Pak. Alhamdulillah kami sudah lengkap beserta lampiran-lampirannya. Namun dalam perkembangannya tadi dari dinas ada saran atau apapun, ternyata kita harus menyempurnakan. Kita akan tempuh Pak. Yang jelas langkah yang pertama adalah tadi izin pengambilan air itu kita saat pulang dari Polres 2 hari kemudian kita mencoba berdiskusi. Ya insya Allah lah Pak, kami tentunya juga tidak luput dari kekurangan ya Pak ya, karena ya Bapak tahu lah kayak apa. Mungkin perizinan itu kalau saya lihat ada 20 macam atau berapa ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang itu yang harus ditempuh. Nah, berkait dengan kerjasama dengan masyarakat, tentunya memang saat ini masih ada yang bisa bekerja sama, ada yang barangkali sinyalnya lagi agak ada gangguan, itu kita perbaiki. Tapi pada prinsipnya kami juga apabila memang ada pengambilan air dan aturan yang harus seperti apa kita akan tempuh. Dan tentunya tidak ada yang gratis, kontribusi dari perusahaan juga ada. Artinya kita memang secara ini yang memanfaatkan lingkungan. Dan kalau kita hitung, kita ini produksinya bakso dan sosis Pak. Itu pemakaian airnya saya rasa dibilang sedikit juga tidak, tapi banyak juga tidak Pak. Dan apalagi kalau namanya sosis dengan bakso ini, kalau tadi ngomong lingkungan, kalau lebih ke soal limbah dan lain-lain itu ya seperti kita masak bakso di rumah dibuang seperti apa. Kadang-kadang juga malah ada ampas-ampasnya itu ya dimakan ikan, malah ikannya besar-besar. Jadi barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kebenaran itu sama mengambil air lagi, apakah itu benar enggak? Coba substansinya itu kita mau mencari penyelesaian Pak. Baik Pak, mohon maaf kalau tadi agak melebar, tapi nggak apa-apa, mungkin sebagai masukan ya Pak ya. Kalau untuk substansinya tadi kan soal pengambilan air, sebenarnya
Tentunya kalau tadinya ada kerjasama terus akhirnya berakhir, kan pasti ada penyebabnya. Ya nanti itu tinggal kita bicarakan ulang saja. Nah itu kita sebenarnya terbuka Pak. Apalagi gini Pak, jangankan beliau tokoh masyarakat desa Cempaka Mekar. Lalu ada kok Pak, mohon maaf ya, yang dari desa lain itu juga menawarkan ke kami. Bagaimana kita tidak mengutamakan warga sendiri, tapi ya tentunya dengan catatan bahwa kita harus saling Pak. Nah ini kan tidak bisa saya jabarkan ya. Saling mengerti saja. Dari beberapa tahun berjalan, kenapa kok jadi tidak? Itu saja kuncinya. Dan bagaimana untuk nanti bisa kerja sama lagi, itu jelas Pak. Kalau dari perusahaan seperti itu Pak, kami tidak menuntut sewenang-wenang tanpa sebab. Itu saja. Oke, barangkali cukup Pak, atau mungkin ada Pak yang mau harus saya jelaskan? Baik, iya. Terima kasih sekali Pak. Saya juga mau saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentunya kami pun mengapresiasi, terima kasih. Kalau izin-izin sudah ditempuh, ya ini luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa mendoakan keputusan yang lain. Dan kami berharap hubungan baik dengan lingkungan itu menjadi salah satu prioritas kita diperbaiki dan itu nanti bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, barangkali nanti ada sedikit yang akan disampaikan oleh pimpinan Komisi 1. Tapi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 1 dan 3, Bapak-bapak dari SKPD, Bapak pengusaha, Kang Agil, nggak salah ya, Kang Agil, yang kami hormati, Forkopim Sam yang diwakili oleh Bapak Babinsa, Babimas dan Bapak. Teman-teman sekalian yang kami hormati, nampaknya sudah hampir mengerucut. Kang Agil tadi di dalam pemaparannya, Kang Agil kan tidak ada Kang Agil punya niatan untuk menutup ya Kang Agil atas nama warga. Gak ada. Bapak siapa? Mohon maaf namanya. Saya dengan Imam Basuki, Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam. Ya. Pakai Pak Imam aja ya. Oh iya Pak. Ya, Pak Imam sendiri juga ingin bekerja sama. Dan saja dari pihak kami, dari DPRD, kami mohon perusahaan harus maju, tapi masyarakat sekitar harus terbawa maju. Jangan perusahaannya besar, masyarakat sekitarnya susah. Itu harus tercipta sebuah kerjasama. Kalau tadi saya makan rumah, Kang Agi bukan keras mau nutup, bukan. Kang Agi mempertanyakan perizinan yang belum selesai izinnya agar diselesaikan. Dan kerjasama antara Bapak dengan masyarakat sekitar yang dalam hal ini sekarang diwakili oleh Kang Agi, ini harus terjalin lebih baik lagi. Ya, kalau Bapak Presiden memberikan kemudahan kepada pengusaha dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disebut Omnibus Law, itu hanya supaya para perusahaan tidak lagi ke mancanegara, ya, seperti itu. Tetapi investor pada datang ke Indonesia karena apabila ingin berinvestasi itu diberi kemudahan. Sebab apabila investor tidak pada betah di Indonesia, kita akan repot. Di satu sisi angkatan kerja kita setiap tahun bertambah jutaan. Nah kalau lapangan kerja aja kemudian tidak ada, mau kerja apa mereka? Kan seperti itu. Karena itu perumpamaannya harus seperti aur dan tebing.
akhirnya pada hari ini hampura lagi hampuranya tapi ke sekolah terus 78 tahun kakarek bisa panggil cipta akhir aku lagi bisa panggil malah lagi ayatnya KDPR itu hampir buka-buka yang jadi yang jadi supaya masyarakat Campaka-Mekar ayo wakil anu memperjuangkan aspirasi orang dia butuh orang. Saya tanya ke Bapak, ada berapa puluh karyawan? Sekitar 200 Pak. 200 orang mana? Campur Pak. Campur. Yang orang Campaka-Mekar dari 200 ada berapa persen? Sekitar 40%. 40%. Tapi yang lain juga dari Kabupaten Bandung Barat. Jadi yang lain orang Kabupaten Bandung Barat juga. Nah, nitip jangan sampai orang lain bisa kerja, orang Bandung Barat wabil khusus orang Campaka-Mekar cuman molohok bari ngacai tenteuingeun eta Pak Imam nu digawekeun nanti jelema-jelema ti luar teu paret lamun kitu mah. Tapi kan teu seperti itu. Walaupun orang luar toh ya orang Kabupaten Bandung Barat. Saya nanya, nama Bapak Kades? Ada Bapak Babinsa, ada Bapak Babinmas. Sahut nyelesaikan dia. Dagang aja nama ke Bapak. Lain hayang nutup tapi hayang aturan tertib. Kamu nyangat saya tadi di Ciwame can aya izina, bener ke izina itu mati. Kamu nyangat saya di mana deui? Nah itu juga harus ditertibkan. Saya Pak izin, kade Bapak ge ulah poho. Eta yang saya teh pan dibutuhkeun ku tetangga dirinya, tong kabeh dibawa. Kudu gablekna. Leres teu Pak? Leres, saya nitip itu agehan abang tanana geus dibeuli mah ku urang, bubuk we ku aing kabeh. Awak amun kitu mah. Lebih ka urang dinya hese ngisang-ngisang acan. Nah, seperti itu ya Pak ya. Sahut teh Pak Kades. Ya. Kang Aki lamun diselesaikan ini diteruskan ku Pak Kades, Pak Babinsa, Pak Babinmas dengan penuh keadilan dan mesra kembali terjalin antara Kang Agi jeung Pak Imam jeung perusahaan Kang Agi atas nama warga. Itu ngaranna Edu Suredu. Siap gitu? Pak Babinsa, Bapak Babinmas. Pak Imam siap enggak? Siap. Pak Imam siap untuk diajak rundingan. Siap. Ngantina rundingan teh sampah ulang memaksakan kehendak, tapi kudu batu turun ke si naik itu turun dia naik. Perusahaan bisa berjalan makin gede supaya pegawainya lebih loba, tingkatkan ulang anu 40% kurang Campaka-Mekar nu digawean kemah. Nah gitu. Oke bos. Siap. Nah, bisa diselesaikan oleh Forkopimca dalam terselesaikan Pak Lurah Babinsa bagian ayat camat. Kenaon gadat atuh ari hubung leutik we kudu terus ka kabupaten we madeuh santai. Oh Pak, si Bapak eta mah kumaha? Saha Bapak? Rudi teh saurang. Jadi naon Rudi teh? Penyelesaian sengketa sa Kabupaten Bandung Barat jelema ngan saese untung teu modal ge nyawa-nyawa pikir mah mun aing mah kauruh we baheula sekalian. Tapi itu kepercayaan ya. Wayahna hidup kudu memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Wayahna sabab pegawai mah lamun kurang berbuat halus ukur disebut wajar we sa Rudi digawe ngedek modar ge wajar da PNS tapi lamun Rudi rujak dina jendela batu si anjir kawas lain pegawai negeri bakal dipoyok bebeakan. Kang Aki abi mana nanya langsung supaya api tenang da api mah pakai gawe kumaha lamun diselesaikan Pak Kades, Pak Camat hadirkan Bapak
Babinsa, Babinmas, kalau perlu dan rame Kapolsek hadirkan. Kak Adi sih ya? Saya mah siap saja siapapun yang membereskan. Nu penting beres roes. Yang penting tentram aman. Yang baranghakan sadaya urang teh. Kumaha rezeki Edun jawaban geus pantes jadi anggota dewan. Itu kapan teh mana Kang Adi teh? Rencana di Pantai Aceh Bayu maksa buru-buru berselesaikan tapi itu masalah iuran 3.000 tikorot bahasa gitu kan akhirnya sok ayo nama Pak Wakil, Pak Ketua Komisi sepakatnya lamun sina diselesaikan internal ku Pak Kades kernaon ayah Kades, ayah Babinsa, ayah Babinmas terbencus ngurus nukil kia acan anjir teh hampura dikolot bisi gariha bicara talimannya sakitu atur nuhun Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayang dikeprokan urang mah kitu uji jeung berkeun si anjing kitu. Baik, saya rasa kita sudah cukup ya. Ada yang mau disampaikan pimpinan? Ya, terima kasih kepada semuanya yang hadir dalam tempat ini. Jadi apapun yang sudah dipertanyakan Pak Agil tentang perizinan sudah ditempuh semuanya. Hingga yang belum penjelasan di perusahaan tentang mata air juga sudah jelas. Itu ini yang dititipkan oleh yang sepuh, mohon juga dilaksanakan. Itu titipan pimpinan untuk kemajuan masyarakat dan perusahaan. Jadi sama-sama dibutuhkan. Masyarakat butuh perusahaan, perusahaan butuh masyarakat. Dan kita juga sebagai pemerintah daerah butuh juga pengusaha untuk mendapatkan PAD. Karena bagaimanapun juga kita mencari para pengusaha untuk hadir di Bandung Barat. Nah tadi udah jelas Bapak ada dari awal itu sangat rukun. Sekarang ada permasalahan tapi udah siap untuk diselesaikan. Dari perusahaan udah siap Pak Agil juga atas nama masyarakat sudah siap, dan kami percayakan masalah ini oleh kepala desa diselesaikan. Dan ini tinggal koordinasi saja, didampingi oleh Babinsa Babinmas. Jadi kami permasalahan ini seminggu kemudian sebulan sudah selesai, tidak ada permasalahan lagi, tidak ada pengaduan lagi. Itu harapan kami ya. Mohon diselesaikan karena tadi udah jelas dari perusahaan itu bisa diselesaikan, dan alhamdulillah Pak Kades sudah siap, tinggal koordinasi aja ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi. Sekali lagi aja. Ini sekali lagi baik. Ayo siap. Sekali lagi. Siap. Cheese kacang, cheese neng, Si anjir. anjir.